Sahabat, manusia hanya dikatakan sudah menjelma menjadi individu yang matang jika ia menentukan dirinya sendiri. Bukan masyarakat yang menentukan dirinya, bukan negara yang menentukan dirinya, tapi ia menentukan dirinya sendiri. He own himself atau she own herself. Inilah renungan dari Kierkegaard, filsuf dari Denmark yang dianggap bapak dari pandangan filsafat eksistensialisme. Saat itu Kierkegaard melawan paham yang dominan ketika agama di era itu begitu berkuasanya, sehingga muncul paham bahwa siapapun yang hidup di lingkungan ini, ia hanyalah dan haruslah hidup sesuai dengan tata nilai yang sudah disediakan oleh agama, yang sudah disetujui oleh masyarakatnya, yang sudah direstui oleh leluhur. Individu hanyalah mengadaptasi dirinya sesuai dengan tata nilai itu agar mendapatkan meaning of life, agar survive dalam kehidupannya. Tapi kata Kierkegaard, tidak. Saya menolak menjadi sekrup dari masyarakat luas, karena individu punya hak berbeda, dan individulah yang menjadi puncak bagi dirinya sendiri untuk menentukan nilai dan pandangan hidupnya sendiri. Ini pengantar yang kuat untuk kita memulai webinar diskusi mengenai Khalil Anwar. Ini penyair Indonesia yang kita mengenal, juga terasa ada jejak filsafat eksistensialisme dalam berbagai puisinya. Ini webinar diselenggarakan oleh komunitas puisi esai ASEAN yang ke-8. Kita memperingati 100 tahun Khalil Anwar. Ini penyair yang usianya tak panjang, 27 tahun saja, dan hanya menulis 70 puisi saja. Tapi dari 70 puisi ini ada belasan puisi yang sangat bagus. Ditambah lagi dengan hidupnya yang urakan, ini pula yang membuat Khalil Anwar menempati satu reputasi khusus dalam sastra Indonesia. Yang menjadi pembicara di sini sahabat kita Sunu Wasono. Ia seorang akademisi yang juga dosen sastra dari Universitas Indonesia. Peran saya di sini hanya memperkaya diskusi, menukik lebih tajam pada satu isu saja, yaitu bagaimana Khalil Anwar dapat menginspirasi kita untuk hidup secara otentik, terutama melawan komunalisme yang sekarang ini terjadi di berbagai belahan. Kita mulai dulu dari puisinya. Sengaja saya pilih puisi ini, Aku, yang dipublikasi di tahun 1943, karena di puisi inilah filsafat dari kebebasan individu itu sangat terasa. Saya kutip sedikit bait-baitnya. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Kuat sekali satu ekspresi dari puisi ini. Terasa pada kita adanya satu ekspresi yang intens dari seorang individu. Terasa pada kita individualitas yang begitu tegar, memberontak terhadap lingkungannya. Ia tak tunduk pada lingkungannya. Ini individu yang bebas memilih untuk menentukan hidupnya sendiri. Karena itulah kita merasakan ada jejak filsafat eksistensialisme
dalam puisi Aku Hadi Anwar ini, jika kita telusuri referensi pada dunia yang lebih luas, kita pun menemui Jean-Paul Sartre. Ini sastrawan Prancis yang hidup di tahun 1905 1980. Ia hidup lebih dahulu dibanding Hadi Anwar. Kita menemukan aroma yang sama, ekspresi yang sama di sana, bahwa menurut Sartre individu harus memilih makna hidupnya sendiri. Yang terkenal di Sartre ini kutipannya bahwa manusia itu dikutuk untuk bebas. Ketika ia dijatuhkan ke bumi, maka manusia bertanggung jawab atas apapun dari apa yang ia lakukan. Jadi individu itulah yang memilih dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebelum Sartre, ada Søren Kierkegaard yang tadi kita kutip di awal. Kierkegaard inilah yang sekarang ini dianggap bapak pertama dari filsafat eksistensialisme. Ia juga hidup jauh sebelum Sartre di tahun 1813, 1886, dan Kierkegaard menyatakan individu bukan masyarakat, bukan agama yang harus memberikan makna bagi hidupnya sendiri. Jadi dia mengatakan individual, not society, nor religion, is solely responsible for giving meaning to life and living it passionately. Untuk hidup bergairah individu itu ialah yang harus memilih nilai hidupnya sendiri, bukan agama, bukan masyarakat. Sebelum Kierkegaard, seera dengan dia juga ada Friedrich Nietzsche. Nietzsche juga dianggap memberikan jejak kepada eksistensialisme. Seruan Nietzsche terkenal, hiduplah secara otentik karena individu menciptakan nilai hidupnya sendiri. Own yourself, owning yourself, milikilah dirimu sendiri. Tak ada yang lebih berharga bagi individu kecuali ia berjuang untuk menentukan dirinya sendiri. Apa itu moralitas? Apa itu baik dan buruk? Apa itu benar dan salah? Menurut Nietzsche, semua itu hanyalah konstruksi sosial yang diciptakan masyarakat akibat relasi kekuasaan di zaman itu. Tapi individu berhak untuk tunduk atau untuk tidak tunduk, atau untuk memilih atau untuk memodifikasi sistem besarnya. Karena individu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Melalui Kierkegaard, Nietzsche, dan Sartre, kemudian lahirlah itu gerakan eksistensialisme dalam sastra sejak tahun 1938. Bisa kita rumuskan kira-kira yang kita maksud dengan eksistensialisme di sini, satu paham yang menyatakan eksistensi mendahului esensi. Fisik kita hadir terlebih dahulu, setelah itu barulah kita menciptakan renungan, kita menciptakan spekulasi, kita menciptakan pilihan-pilihan perspektif tentang apa yang terjadi, asal-usul manusia, juga mengenai meaning of life. Kita menghadapi dunia yang menurut pandangan ini, dunia yang sebenarnya absurd, dunia yang sebenarnya meaningless, tapi kita mencoba memberi makna di sana, dan pada akhirnya individu itu memilih secara subjektif nilai hidupnya sendiri. Pandangan ini, eksistensialisme, mengakui ada reasoning yang objektif. Ada reason yang objektif, yang bahkan reason inilah yang menciptakan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan minta ampun sumbangannya bagi peradaban. Tapi sekali lagi bagi pandangan ini, sungguh pun pemikiran reason itu sangat objektif dan penting, tapi dalam filsafat hidup, dalam mendalami hidup individual, itu adalah pilihan-pilihan subjektif, bukan pilihan-pilihan objektif oleh reason, tapi pilihan subjektif oleh pandangan dan keyakinan pribadi. Individu itulah yang menentukan dirinya sendiri.
Apa yang dilawan oleh datangnya filsafat eksistensialisme ini? Yang dilawan adalah komunalisme. Itulah yang membuat kita relevan bicara topik ini. Yang dilawan adalah satu grand narasi kecenderungan ingin menyeragamkan masyarakat, ingin menyeragamkan individu, baik oleh satu agama, oleh tafsir agama, oleh ideologi atau pemikiran yang dianggap bahwa mereka yang tak sesuai dengan cara berpikir seperti ini dianggap mereka berada sebagai outlier, sebagai orang yang harus diluruskan. Ini yang harus dilawan karena menurut pandangan eksistensialisme, individu berhak menentukan dirinya sendiri. Puisi Hadir Anwar, Aku terutama yang dipublikasi 1943, memberikan inspirasi kepada kita untuk tak tunduk kepada komunalisme, untuk hidup secara otentik dan memilih sendiri nilai hidupnya. 100 tahun Hadir Anwar, hari-hari ini kita merasa relevan cuplikan Hadir Anwar ketika kita melihat di belahan lokasi di Indonesia juga di dunia kecenderungan komunalisme menguat, muncul banyak sekali kelompok-kelompok tafsir agama, terutama yang mencoba menyeragamkan pandangan kita, seolah-olah apa yang baik dan benar, apa yang seharusnya dikerjakan, itu standar, seragam, sesuai dengan yang sudah dipatok oleh grand narasi itu. Hadir Anwar, puisi-puisinya memberi inspirasi kita bahwa individu boleh berbeda, individu berhak berbeda, karena individu itu nilai tertingginya, ia hidup secara otentik untuk menentukan nilainya sendiri. Karena itulah 100 tahun Hadir Anwar sekarang ini kita memerlukan dosis yang lebih dari Hadir Anwar untuk mewarnai ruang publik kita agar hidup tidak seragam. Salam.